tahu nih. Pegel, kemang-kemang, nggak jelas. Pusing nggak? Kadang-kadang pusing. Kurang duit kali. Jangan kayak gitu. Nggak serius. Tapi ini beneran deh. Aku tuh ada kenalan terapis bekam gitu. Kayaknya kita perlu deh tanya-tanya sama beliau. Siapa tahu Kabi bisa nih di terapis bekam terlebih dahulu sebelum berobat. Nah itu dia, makanya kita coba tanya dulu. Jarum nih. Nggak boleh takut dong. Nanti kalau takut nanti malah nggak bisa diobatin. Gitu ya? Iya, karena kan mereka juga pasti ada metode yang lebih bisa ngobatin ke Abi ya. Boleh juga. Kita coba dulu ke sana yuk. Kemana? Yuk, di sana. Sana apa sana? Sana aja deh ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Davika TV? Berjumpa kembali bersama saya Aibo Ramana Dan saya Wian Suwardi. dalam program Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Iya, tentunya kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan ya Kak Abi ya. Karena memang banyak sekali pilihan masyarakat dalam memilih Metode pengobatan untuk memiliki tubuh yang sehat. Iya. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang terapis yaitu Bang Yudi dari Tibet. Iya. Ini tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah, Iya. di daerah Yukum Jaya. Halo Bang Yudi. Yuk, siap. Apa kabar Bang Yudi? Alhamdulillah baik ya. Oke. Bang Yudi ini pemirsa seorang terapis Tibet di Tibun Tibun Elektrik Dinamis Sinergi Bekam. Ya. Iya. Ya. Bang Yudi bisa jelaskan Tibet itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi Tibet itu adalah salah satu metode terapi listrik ya yang saya kembangkan sendiri dari beberapa tahun kita mendalami terapi listrik, dan kita dari pengalaman itu kita ambil kesimpulan dan kita buat metode itu sesimpel mungkin dengan hasil yang maksimal. Tapi kita tidak bisa menafikan metode terapi yang lain, karena dalam Islam yang namanya kita mengenal Tibun Nabawi, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya bekam. Betul. Karena dalam dunia terapis, bekam itu adalah pengobatan yang utama, karena merupakan pengobatan ilahiyah yang kita sendiri kadang-kadang tidak bisa sejalan dengan pengobatan medis. Jadi ya kita bukan menjadi itu suatu perbedaan atau perpecahan. Betul. Tapi itulah kita selalu bersinergi. Makanya kita buat metode Tibet Sinergi Bekam. Oke. Untuk Tibet ini sendiri di lokasinya di mana Bang Yudi? Ya, tepatnya di Yukum Jaya, Jalan Imam Bonjol, lingkungan 7. Kalau kita dari Pom bensin Yukum Jaya itu SD Smart Insani. Oh iya. Ya, dari SD Smart Insani sekitar 30 meter kanan jalan ada rumah Quran. Itu yang kita kelola, rumah Quran keluarga dengan Yayasan Generasi Terbaik Islam. Ya, di situ kita juga ada PAUD yang alhamdulillah PAUD itu sudah berjalan dan kita free ya, untuk seluruhan, dan juga rumah Qurannya kita buat untuk secara gratis untuk anak-anak yatim dan duafa. Gitu. Oke. Nah, kembali ke bekam tadi. Bekam ini kan pengobatan secara Rasul ya. Iya. Ya. Nah, sebenarnya metodenya sendiri seperti apa, Bang? Kalau bekam? Nah, jadi metode bekam itu adalah pengobatan yang memang disunahkan oleh Rasulullah ya. Jadi pengobatan tuh ada 3. Pertama bekam, ya. Kedua madu, dan yang ketiga itu kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Tapi untuk yang kai itu Rasulullah tidak menganjurkan. Ya, karena mungkin ya. Iya. Nah, makanya yang disunahkan itu adalah bekam. Bekam itu apa? Itu yang dilakukan dengan pengekopan di titik-titik tertentu. Nah, dengan dipantik jarum atau dengan sayatan yang akan mengeluarkan darah-darah kotor atau toksin yang di dalam tubuh kita. Nah, karena memang semua penyakit itu sumbernya dari darah. Betul. Darah yang tidak normal, yang penuh dengan racun atau toksin, itulah yang akan dikeluarkan lewat bekam. Gitu. Nah, bekam sendiri, Mas Yudi, itu biasanya butuh waktu berapa jam biasa sekali pengobatan? Ya. Rata-rata durasi 1 sampai dengan 2 jam, tergantung keluhan. Kalau untuk pengobatan biasa itu mungkin durasi 1 jam cukup. Tapi ada keluhan-keluhan tertentu, misalkan stroke, ya, itu bisa sampai 2 jam. Oke, berarti tergantung jenis penyakitnya ya, Bang ya. Untuk usia sendiri Bang, dimulai dari usia berapa diperbolehkan untuk bekam ini? Sebenarnya bekam itu dari usia balita hingga orang tua pun nggak ada masalah. Asalkan dilakukan dengan profesional yang ahlinya gitu. Iya. Gitu.
Nah, kalau Bang Yudi sendiri sudah berapa tahun mendalami dunia bekam ini? Ya, kurang lebih 8 tahun ya. 8 Yang Cukup lama ya. benar-benar fokus ya. Nah, sebelumnya ya memang sudah pernah, tapi itu cuma sekedar untuk keluarga dan kawan-kawan aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, 8 tahun ini kita lebih fokus gitu. Sudah terbuka buat umum juga Iya. ya Bang ya. Tapi untuk melihat perkembangan pengobatan bekam sendiri di Lampung Tengah ini seperti apa sih Bang? Nah, untuk bekam di Lampung Tengah, prospeknya sangat besar ya, potensinya besar. Karena orang-orang sekarang sudah lebih cenderung ke pengobatan non medis ya. Iya. Dalam artian gitu, pengobatan yang memang tidak melanggar syariat. Nah, makanya orang-orang sekarang lebih cenderung ke herbal dan terapi gitu, terutama bekam. Oke. Nah, kalau bicara penyakit, Bang Yudi, penyakit apa saja yang bisa diobati melalui metode bekam? Atau mungkin disinergikan dengan Tibet itu sendiri? Iya. Untuk penyakit itu, semua penyakit bisa dilakukan pengobatan dengan bekam, termasuk gangguan jin. Oh. Termasuk gangguan Termasuk yang gangguan biasanya jin. orang kan ruqyah gitu banyak Iya. kalau gangguan jin kan. Tapi ternyata di bekam juga bisa. Bisa. Bagaimana teknisnya Bang dari itu kan kalau jin mungkin kan Iya. lebih ke Betul, manusia, betul. soulnya Maksudnya atau kayak jiwanya kan nggak terlihat gitu. juga gitu ya Bang Iya. ya. Itu kan lebih ke darah kalau Iya. Benar. bekam itu gimana tekniknya? Jadi dalam pengobatan bekam itu, darah yang diambil itu darah-darah kotor yang menyumbat. Nah, sedangkan jin itu bersemayam di peredaran darah yang tersumbat. Oh. Gitu. Makanya seringkali kita mendapati pasien yang sakit ternyata dia non medis. Nah, ternyata dia sakitnya apa? Dia sering sakit kepala, Iya. sering sakit pinggang, sakit perut. Setelah dicek di rumah sakit, dilakukan uji lab, ternyata nggak ada apa-apa. Oke. Nah, setelah kita bekam, ternyata reaksi. Ternyata apa? Mungkin di tempat bersemayamnya jin tersebut kebetulan tepat Ada. dilakukan pengekopan bekam tadi. Jadi tidak jarang juga terjadi reaksi seperti orang kesurupan, seperti orang di Pernah ada ruqyah. kasus pada saat Bang Yudi Sering kali. Sering? Iya. Oh. Baru tahu Sering juga kali. ya. Juga Iya. ya. Jadi pemirsa juga mungkin di rumah ada yang pernah mengalaminya atau mungkin pernah menjadi pasiennya Bang Yudi. Atau mungkin baru tahu ternyata bekam ini bisa menyembuhkan atau mengusir jin lah ya Bang ya. Sebenarnya kalau untuk mengusir jin Enggak ya? enggak. Hanya menyingkirkan Bang. Iya, jadi mengusir itu menyingkirkan kembali. asal. Iya. Itu kembali lagi. Makanya di dalam Tibet Sinergi Bekam itu kita punya slogan, tobat sebelum berobat. Tobat sebelum berobat. Jadi yang namanya penyakit itu pasti sumbernya dari Dosa-dosa. dosa-dosa kita. Jadi begitu kita mengalami sakit, asumsinya orang akan berobat ke dokter, rumah sakit cari obat. Tapi dia setelah berobat kemana-mana ternyata nggak sembuh. Ternyata ada faktor lain. Dia lupa bahwa yang maha penyembuh adalah Allah kan gitu. Iya. Tapi untuk penyembuhan penyakit sendiri Bang, biasanya itu untuk sekali penyembuhan atau ada tahap-tahapannya gitu, kontinu gitu. Ya dari pengalaman ya, dari pengalaman yang sudah. Untuk orang yang terutama stroke ya. Iya. Stroke itu kalau baru terkena stroke itu biasanya 4 kali penanganan dari yang sama sekali sebelah nggak bisa bergerak. Ya insya Allah 4 kali penanganan sudah bisa belajar jalan. Iya. Nah, tapi kalau semakin lama dia mengalami stroke dan pengobatan semakin lama juga. Tapi kadang ada yang punya pendapat tapi sebelum dipegang orang lain ya, artinya gini, sebelum dipegang mungkin terapis lain ya gitu. Enggak juga. Enggak. Oh gitu. Enggak. Dan kita masih akan berbincang lagi dengan Bang Yudi seputar penyakit yang bisa diterapi dengan metode bekam. Jangan kemana-mana. Ya, tetap di Nyantai di Kebun Jeruk, bukan kebun jeruk biasa.
Masih nyantai di kebun jeruk Bukan kebun jeruk biasa. bersama dengan terapis bekam kita, Bang Yudi, yang akan memberikan informasi mengenai seperti apa sih pengobatan bekam ya. Kita kan bakal ngomongin soal bekam nih Bang Yudi ya. Kita juga nih masyarakat belum terlalu tahu sebenarnya manfaat dari bekam sendiri itu apa aja sih Bang yang didapatkan gitu. Baik untuk orang sakit maupun orang yang sehat-sehat nih. Seperti apa Bang? Ya sebenarnya untuk pengobatan terapis bekam itu sebenarnya untuk kita sebagai muslim terutama ya. Itu seyogyanya memang kita harus melakukan bekam secara rutin untuk menjaga kesehatan. Rutin artinya setiap hari atau sebulan sekali. berjeda? Oh, setidaknya sebulan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, oke. Itu kenapa? Karena memang jangan sampai kita menunggu sakit baru kita melakukan bekam. Karena ada istilah apabila kita irit terhadap kesehatan, maka kita akan melakukan pemborosan di saat kita sakit. Iya. Oke. Kan bekam itu kan mengeluarkan darah kotor ya Bang. Benar, ya. iya. Untuk perempuan yang sedang menstruasi, apakah boleh dibekam juga atau nunggu selesai dulu Bang? Ya kalau untuk bekam itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ada ya? masalah. Tapi dengan catatan, di bekam itu sesuai dengan keluhan. Oh oke. Keluhannya apa? Misalkan pundaknya sakit atau lehernya berat, kepalanya pusing. Kita fokus di titik tersebut. Iya. Gitu. Jadi ya sebatas sesuai keluhan. Sesuai keluhan saja ya. Oke. Tapi Bang Yudi sendiri menangani pasien wanita kah atau hanya pria saja? Untuk terapis untuk pasien perempuan itu istri. Oh, ada. Oh, jadi istri juga Iya, ikut memang. bergabung Iya. dalam pengobatan bekam ini ya Bang ya. Iya. Nah, Ai, kan kalau kita bicara bekam ini kan pengobatan ala Rasulullah. Iya. Otomatis kan secara Ini- agamis, secara kepercayaan memang Kepercayaan Muslim ya. kepercayaan Muslim. Nah, adakah lintas agama yang juga melakukan bekam itu sendiri, Bang Yudi? Banyak. Banyak. Ternyata Jadi banyak bukan, ya. bukan sekedar umat Islam aja, tapi ya non Islam pun banyak yang melakukan pengobatan dengan bekam. Metode bekam ya. Alhamdulillah memang bisa membantu ya, ya. Iya, betul, Masyarakat betul. yang memang membutuhkan pengobatan dan juga kesehatan. Oke. Dan pengobatan bekam ini kan mengeluarkan darah ya Bang ya. Nah, apakah ketika darah kotor dikeluarkan kita jadi kekurangan darah juga nih Bang? Seperti apa tuh? Sebenarnya enggak. Jadi yang keluar itu dari bekam itu darah-darah yang memang harusnya dibuang. Memang harus dibuang. Nah, memang harusnya dibuang. Jadi Oke. jangan khawatir setelah bekam kita akan kekurangan darah. Jadi lemas gitu ya. Enggak. Gitu. Jadi justru ada istilah bekam itu adalah ginjal kedua gitu. Oke. Nah, jadi kalau darah kita kotor atau kental, banyak toksinnya, banyak lemak, itu kan disaring lewat ginjal. Ginjal. Nah, kalau ginjal kita berat, ya otomatis pompa ke jantung pun akan berat. Iya. Makanya orang yang mempunyai kekentalan darah atau kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, itu cenderung ke stroke kan gitu. Iya. Karena penyumbatan tadi. Nah, untuk mencegah penyumbatan itu kita lazimkan berbekam. Oke. Jadi setelah ginjal kedua dan juga membantu kerja jantung itu supaya tidak terlalu berat. Oh, gitu. Betul. Karena aliran darahnya kan lancar gitu ya Bang ya. Berapa manfaat dari bekam? Nah, kalau bicara titik, Bang Yudi, berapa titik sih dalam tubuh manusia itu yang biasanya inti untuk dibekam biasanya? Ya kalau dalam pengobatan Tibun Nabawi khususnya bekam itu ada 10 titik. 10 titik. Ya mulai dari kepala, ya, di leher kanan kiri, di tengkuk, di pundak, ya, di pinggang kanan kiri, dan di betis. Dua. Ya 10 titik. 10 titik yang wajib memang. Kalau misalkan pertama kali bekam, atau itu nanti bisa bertambah, artinya dari 10 Bisa titik? bertahap. Oh, bisa bertahap. Ya. Jadi kita bekam tuh nggak bisa langsung sekaligus banyak titik, tapi kita lihat keluhannya dan bertahap. Oh gitu. Bertahap. Nah, dalam satu pasien biasanya berapa titik maksimal yang bisa dilakukan bekam? Dalam satu pasien atau satu penyakit? pasien. Satu penyakit. Satu pasien, satu penyakit Iya. biasanya maksimal berapa titik? Itu tergantung. Kalau misalkan stroke, kita lakukan bertahap itu bisa sampai dengan 20 titik. Wow, cukup banyak ya. Iya. Sampai seluruh badan ya Kak ya. Untuk pasien stroke karena untuk itu dari tangan ya. Iya, betul, sampai betul. melihat sampai ke kaki itu kita bekam. Oh, cukup banyak Tapi ya itu Kak. kita lakukan bertahap. Nggak Iya. sekaligus kita pasang 20 titik sekaligus. Iya. Nggak. Oh. Jadi jeda berapa menit gitu. Ya setelah selesai misalkan di belikat ke tangan baru kita Pindah di titik pindah lain. gitu. Oke, apakah ada suatu fase ketika Bang Yudi membekam orang yang tapi darahnya nggak keluar Bang? Ya,
Karena kadang-kadang kalau bekam kan mengeluarkan darah kotor, tapi Iya. ini darah nggak keluar nih. Iya. Itu kenapa dan apakah karena penyakit atau seperti apa, Bang? Ya itu biasanya yang orang yang dibekam tidak mengeluarkan darah atau keluarnya sedikit, ya, Iya. sangat sedikit sekali. Aha. Nah itu biasanya pasien itu dalam kondisi stres tingkat tinggi ya. Wow. Iya. Saking stresnya tuh Iya. darah nggak keluar. Iya. Karena mungkin takut Sungkan dengan, ya, Bang, keluar. sekatnya ya. Terus Biasanya ada juga yang karena dia fobia dengan jarum, Mhm. ya, ketakutan. Oh iya betul. Dan juga kadang-kadang yang lebih dominan lagi stres. Makanya kalau pasien ada keluhan tingkat stresnya tinggi, kita bekam saat ini Nggak bisa. keluar darahnya sedikit. Mhm. Bahkan kita ulang besok. Betul. Jadi nunggu waktu dulu ya nyampe dia Jadi tenang pikiran gitu ya, Bang ya. fresh. Enggak gitu. dipindah dulu di titik yang lain gitu enggak? Jadi walaupun kita pindah ke titik lain sama. Oh sama. Oke. Karena masih pikiran Satu masih kesatuan stres, ya. Jadi kita kasih jeda 1 hari untuk istirahat. Nah setelah itu kita ulang lagi. Nah, Oke. mungkin para pemirsa di rumah juga ingin tahu berapa sih budget untuk Iya, sekali bekam. iya, sekali Apakah tergantung dari penyakit yang dikeluhkan atau dari usia atau seperti apa, Bang Yudi? Ya kalau untuk budgetnya itu ya kita dari awal ya. Mhm. Kami pribadi ya, gitu. Iya. Pribadi nggak pernah namanya kita pasang tarif. Ya, gitu. Mhm. Jadi kalau kita bilang, oh budget bekam seikhlasnya. Tentunya manusia untuk ikhlas kan berat. Iya. Betul. Makanya kita katakan sepantasnya gitu. Sepantasnya. Kalau Anda oke. puas, Iya. silakan. Kalau nggak puas ya namanya nggak puas Iya, kan iya. gitu. Karena nggak mungkin kita pukul rata gitu ya. Iya. Oke. Terkadang orang merasa kita terapi sedikit merasa puas, ya kan beda dengan orang yang kita Betul. terapinya lebih lama durasinya tapi nggak puas gitu. Oke, jadi memang tidak ada tarif khusus ya Bang Yudi ya? Oke, tapi Bang apakah ada satu waktu yang memang tidak diperbolehkan bekam gitu? Misalnya atau justru ada hari yang bagus untuk bekam? Iya. Dalam 1 bulan itu biasanya ada nggak hari Yang baik untuk bekam baik atau yang tidak boleh Itu untuk dipengaruhi bekam? oleh apa juga gitu Iya, ya, betul-betul. ya. Jadi kalau untuk waktu yang dilarang untuk berbekam itu nggak ada. Termasuk di saat kita berpuasa pun Dibolehkan? boleh berbekam. Tapi kan Dan bekam, mengeluarkan darah ya. Iya. bekam tidak Apakah berefek tidak dengan fisiknya jadi lemas gitu? Insya Allah enggak. Enggak Bisa ya? dilakukan dengan profesional ya. Oh betul-betul. Bukan asal-asalan gitu kan. Nah, itu juga butuh pengalaman dan jam terbang gitu ya, untuk menangani kondisi tertentu gitu Iya. ya. Gitu. Kalau Untuk waktu terbaiknya, Nah, kalau untuk terbaiknya, makanya dalam Islam itu kan ada yang namanya puasa 3 hari di pertengahan bulan. Iya puasa. Nah, jadi Puasa apa namanya tanggal 13, 14, 15 itu puasa Ayamul Bid namanya. Oh, yang Ayam mau, Bid. iya Ayam iya Bid betul ya. betul betul. Ya, jadi tanggal 13, 14, 15. Iya. Nah, setelah itu kita jeda 1 hari. Nah, itu ada tanggal 17, 19, dan tanggal 21. Itu, Oh tanggal ganjil ya? Iya. Masih Masehi atau tanggal Muharram gitu ya? Tanggal Hijriah? Hijriah. Hijriah, oh gitu. Oke. Oke. Oke, jadi memang ada waktu-waktu terbaik yang bisa dilakukan ya dengan Iya. metode bekam ini ya Kak Abi ya. Kita akan lanjutkan lagi nih di sesi terakhir. Masih ada sedikit perbincangan kita bersama terapis kita, Bang Yudi. Tapi jangan kemana-mana, Tetap di nyantai di Kebun Jeruk. bukan kebun jeruk biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Davika TV dalam program Nyantai di Kebun Jeruk, bukan Kebun Jeruk biasa. Masih bersama Bang Yudi, Seorang terapis Tibet, bekam. ya, bekam Iya, ya. benar sekali. Dan Bang Yudi, kan kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan metode bekam itu kan biasanya orang-orang yang memiliki keluhan. Apakah orang sehat itu juga boleh melakukan metode ini? Lagi sehat, walafiat, gue bekam gitu. Iya. Sebenarnya bekam itu harusnya dilazimkan sebelum kita mempunyai keluhan. Iya. Gitu. Nah, jadi selain menyehatkan, kita juga berpahala karena kita menjalankan sunnah Rasulullah ya. Betul betul. Gitu. Jadi ya yang biasa terjadi justru setelah ada keluhan baru mereka berbekam. Ya. Iya Tapi betul. itu sebenarnya sudah sedikit terlambat sebenarnya. Terlambat. gitu. Justru kalau udah ada keluhan itu terlambat Iya. ya. Oke. Makanya seperti kita butuh sehat. Kita harus olahraga gitu kan. Iya. Iya. Iya, kita harus olahraga. Jadi kalau kita lazimkan berbekam, insya Allah kita akan sehat. Karena apa? Bekam itu akan kita jadikan kebutuhan gitu.
Iya. Seperti halnya kita makan. Iya. Kita makan, Oke. kita nggak harus menunggu lapar. Kita memang sirup makan ya kita makan itu. Kan. Jangan sampai sudah laparnya sudah akut, ya kan, Baru asam makan. lambung sudah muncak, baru kita berpikir untuk makan gitu kan. Iya. Nah, Bang Yudi, itu jarum itu jenisnya berbeda atau memang ada jarum khusus dengan kedalaman tertentu Iya. untuk melakukan teknik Metode bekam itu itu. sendiri? Jadi untuk jarumnya itu pun berbeda. Jarum bekam tuh khusus ya. Jadi kalau biasa kalau kita yang biasa sering ngecek kolesterol ya, atau asam urat gitu, atau gula darah, itu akan itu menggunakan jarum yang ukurannya 28G. Itu lebih kecil, lancip dan lebih panjang. Oh, Tapi berbeda dengan jarum Bekam. Iya. bekam. kalau jarum bekam kita biasa menggunakan ukuran 21G. Nah, 21G ini dia lebih pendek tapi dia lebih lebar agak pipih ujungnya. Tapi tidak menembus pembuluh darah ya. Enggak, jadi dia sebatas melukakan kulit, Kulit. nggak sampai ke daging. Jadi insya Allah dibekam nggak usah takut. Anak saya yang dari TK pun sudah terbiasa dengan bekam Dengan bekam ya. dan nggak merasa kesakitan gitu kan. Iya. Nah, itu jarum setiap pasien pasti berganti ya? Iya, Nah, gitu ya. dan harus Pastikan berganti. Aman berarti ya harus Bang ya. ganti, iya. Jam. Dan Oke. sangat zolim juga kita kalau sampai satu pasien kita gunakan jarum yang sama. gitu kan. Padahal nggak lebih dari 500 rupiah Iya, oh iya iya. harga jarumnya gitu kan. Iya. Untuk perkembangan metode bekam sendiri di tempatnya Bang Yudi sendiri seperti apa Bang? Ya alhamdulillah sekarang kita banyak metode-metode terapi yang kita sinergikan dengan bekam ya. Iya. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung keluhan pasien gitu. Iya. Misalkan yang lain kita biasakan sebelum kita bekam, kita lakukan terapi Tibet. Iya. Nah, Tibet itu tibun elektrik dinamis, terapi listrik. Iya. Nah, itu supaya apa? Untuk melancarkan peredaran darah. Nah, setelah peredaran darahnya lancar, otot-ototnya rileks. Nah, itu sebenarnya kalau orang yang nggak menguasai terapi listrik, metode Tibet, itu biasanya mereka dengan pijat ya. Iya. Iya. Tapi insya Allah dengan metode Tibet itu lebih nyaman karena nggak ada sakit, nggak ada jarumnya, nggak ada bekas yang lain-lain gitu, dan lebih nyaman. Lebih Tapi nyaman. memang tiap kali bekam dilakukan apa namanya elektriknya dijalankan terlebih dahulu. Iya. Semua pasien. Hampir semua Hampir semua pasien. Iya. Oh, gitu. Hampir semua Oke. pasien. Dan Bang, kalau boleh tahu nih Bang, untuk Abang kan pernah melakukan metode bekam ini ya Bang ya. Misalnya ada keluhan dari pasien yang mengalami nyeri di beberapa sendi gitu. Terus bisa nggak sih dari seorang terapis sendiri itu kayak mengidentifikasikan wah ini kayaknya sakit ini nih gitu. Tanpa didiagnosa oleh pasiennya gitu. Kira-kira seperti itu atau tidak gitu. Kalau untuk kita menebak suatu penyakit pasien, itu tanpa kita diagnosa itu nggak mungkin. Iya. Nah, selain diagnosa kita juga perlu komunikasi kan gitu. Betul. Makanya setiap pasien yang datang itu nggak langsung serta-merta Pak kita minta bekam Bang, langsung kita ya silakan langsung kita bekam. Oh iya Baru betul. kita terapi. Enggak, Harus ada konsultasi Wawancara dulu, dulu, ya. betul. kita adakan wawancara dulu, keluhannya apa, ya kan? Nah, sudah melakukan apa saja gitu, nah, sudah ikhtiar apa saja gitu, nah, baru kita lakukan terapi dan bekam gitu. Oke. Tapi sejauh ini Bang penyakit yang paling parah nih yang pernah Bang tangani pada pasien yang menggunakan metode bekam itu penyakit apa sih Bang? Saya ada penyakit pasien yang stroke, ya, diabetes, jantung bahkan sudah pasang ring, Wah pasang ring. bahkan sudah pernah ngeblank ya. Yang sudah ngeblank, bahkan ditanya, kita pegang gelas, kita tanya ini apa, sampai bingung deh, Oh. nggak bisa jawab. Oke. Oh ini gelas, oh iya ini gelas. Untuk apa? Jawaban mana saya tahu, gitu kan. Oh. Iya. Karena sudah ngeblank. Tapi Oke. alhamdulillah sekarang bisa kembali normal ya. Bisa Oke. normal Itu kembali. butuh berapa waktu Bang terapisnya? Itu yang rutin sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Nah, dan ya. setelah beliau sehat juga, setiap bulan tetap Masih rutin. gitu. Oke. Nah, setelah melakukan metode bekam ini sendiri, Bang, apa hal yang dibolehkan yang tidak diperbolehkan? Apakah boleh langsung mandi gitu kan biar fresh atau tunggu dulu deh nanti dulu mandinya gitu kan karena Iya. darah kotor baru Karena dikeluarkan. katanya kalau pori-pori atau kulit terbuka itu gampang sekali masuk angin atau Iya, betul. air Heeh. tambah parah kondisinya gitu. Iya. Iya, jadi seperti apa? Ya, sebenarnya setelah berbekam itu nggak ada larangan untuk mandi. Cuman karena kita banyak versi ya, Iya, dari sudut pandang medis dan sudut pandang hadis, Iya. itu kan berbeda. betul. Secara medis memang nggak ada salahnya karena dilarang mandi, karena mereka membersihkannya dengan alkohol. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita untuk membersihkan bekas bekam itu kita gunakan minyak zaitun. Oh. Gitu, kita Jadi minyak aman zaitun. ya, Bang ya? Nah, ditambah lagi
karena kita mengamalkan pengobatan Rasulullah dalam Prosesnya. dalam hadis itu jelas Rasulullah itu biasa mandi dengan 4 sebab kan. Janabat, mandi Jumat, setelah berbekam dan setelah memandikan jenazah. Nah, Ya. salah satu kan Rasulullah itu mandi setelah berbekam. Nah, makanya kita namanya sudah sebagai seorang muslim, jika sudah ada petunjuk dari hadis, maka kita wajib lebih berpegang pada hadis Rasulullah gitu. Diaplikasikan deh, Iya. Bang, ya. Dan alhamdulillah beberapa sudah sering kita praktekkan dengan pasien-pasien kita. Setelah berbekam mandi justru pasiennya lebih fresh. Dan kalau mau dengan logika pun juga di bekam mengeluarkan darah kan gitu. Iya. Kalau kita mau ibadah mau sholat harus bersih kan. Betul, Nah, otomatis betul. kita harus mandi. Gitu. Jadi diperbolehkan ya, setelah bekam itu bisa langsung Bisa mandi. langsung mandi. Pilihan juga mungkin. Pilihan juga. Kan, masing-masing orang memiliki kondisi fisiknya, mereka mengenal kondisi fisiknya masing-masing Bang Yudi ya, tapi memang diperbolehkan gitu kan ya. Oke. Tapi kalau pasiennya Bang Yudi sendiri Bang, kebanyakan tuh dari kalangan mana sih Bang, untuk dari rentan usia sampai jenis kelaminnya sendiri? Ya kalau untuk pasien saya pastikan 100% laki-laki. Laki-laki. Ya, karena saya nggak boleh. Oh, enggak, maksudnya datang ke tempatnya Bang Yudi maksudnya. Maksudnya yang datang ke tempat Bang Yudi gitu loh. Iya. Yang begitu pun ditangani sama istri Abang itu Iya. di usia berapa? Karena kan itu juga mempengaruhi, ternyata memasuki usia segini nih rentan penyakit nih gitu. Iya. Itu biasanya antara 30 sampai dengan 60. Wah, 30 tahun ke atas. Emang itu kayak usia-usia yang harus diwaspadai ya Bang Iya, ya? benar. Apalagi sekarang juga kita nggak bisa patokan setelah 30 harus waspada. Enggak. Dari saya kemarin ada di Teluk Betung Iya. kebetulan juga nonis ya. Beliau itu minta tolong untuk diterapi karena dengan keluhan apa? Jantung, diabetes. Dan lebih mirisnya lagi, anak beliau dari umur 10 tahun sudah suntik insulin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang tuanya menitipkan anaknya dengan pengasuh dan setiap hari di stop minuman yang Manis-manis ya. mengandung soda. Iya. Mengandung soda, saya nggak nyebut merek ya. Iya. Jelas apapun minuman yang mengandung soda itu sangat beresiko untuk ginjal. Nah, gitu, dan juga diabetes ya, termasuk minuman-minuman makanan kemasan ya. Ya. Ini memang yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa juga di rumah ya, untuk memperhatikan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh putra-putrinya. Nah, mungkin sebelum kita closing, biasanya setelah bekam ada nggak rekomendasi obat atau minuman khusus dari terapis untuk pasien, Bang? Ya, kalau untuk minuman khusus nggak ada, tapi yang lebih untuk memaksimalkan kesehatan kita sesuai sunnah Rasulullah juga, setelah bekam lazimkan minum madu. Minum madu, oke. Terakhir nih Bang, buat masyarakat dan pemirsa Davika TV, apa nih yang ingin Abang sampaikan? Untuk pemirsa semua, sayangilah tubuh kita dengan konsumsi makanan yang sehat, pola hidup sehat, dan jangan lupa berbekam sebelum sakit. Iya, betul sekali ya. Memang benar, berbekam sebelum sakit. Sesuai slogan Iya. dari Bang Yudi ya. Dan apabila kita sakit, jangan lupa tobat sebelum berobat. Tobat sebelum berobat. Iya. Jadi kalau kita lagi sakit tuh kita harus muhasabah diri. Wah, gue kayak ngelakuin kesalahan nih. Ini mungkin Oke. membantu proses penyembuhan secara cepat ya, Iya. kesadaran diri tersebut. Mengakui dosa-dosa ya kayak. Oke, terima kasih Bang Yudi sudah hadir di Kebun Jeruk. Mudah-mudahan apa yang Bang Yudi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Davika TV ya. Iya. Akhir kata saya Aibona Mana Saya Bion Suardi dan juga narasumber kita yang luar biasa pamit undur diri. dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.